Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu kata, rahmah barokah selama Allah untuk kita semuanya. Ini ada seorang ustadz yang mengkritisi Bait Kubro saat Jatma mengadakan zikir kebangsaan dan Bait Kubro di Istiqlal Jakarta. Ada bait yang keliru secara ilmu nahwu, maka dikritisi oleh seorang ustadz kecil ya, yang notabene alim, mempertanyakan apakah Abah Lutfi bin Yahya dulu ngaji nahwu soro atau apa memang lupa, keceplosan, atau memang tidak tahu, tapi itu diulang-ulang. Dulu banyak sekali melafalkan hadis keliru, untuk menyampaikan rukun wudhu juga tidak bisa. Dan ini baiat ini kubro disaksikan oleh menteri agama, syahid-syahid dari Mesir ya, dan dilafalkan begitu keras di hadapan jamaah, tapi salah dalam pelafalan, termasuk tidak memakai dasar ilmu nahwu ya. Dan itulah kenapa seorang ustadz ini meragukan kealiman, keilmuan Abah Lutfi bin Yahya yang notabene harus mendalami syariat dulu baru menjadi seorang mursyid, apalagi ini sekelas Rois Am Jatma ya, sufi dunia, tapi tidak paham ilmu nahwu, tidak paham rukun wudhu, bahkan melafalkan hadis dan menafsirkan Quran saja keliru dalam surah At-Taubah. Kita simak videonya sekali lagi. Mohon maaf dengan kehormatan Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menemukan satu kesalahan dalam pembacaan Baiat Kubro. Silakan saksikan video yang akan tayang berikut ini. Jadi kita Baiat Kubro untuk menyatukan di dalam Kubro Jum'iyah Tariqah Al-Mu'tabarah ala ahli sunnah wal jamaah. Ini pentingnya. Mari kita bersama sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي waridhaka. Dalam video yang baru saja penonton lihat, di situ Pak Lutfi bin Yahya membacakan Baiat Kubro. Di situ membaiat seluruh para pengikut torekoh dari berbagai torekoh, sehingga baiat tersebut disebut sebagai Baiat Kubro. Tentu di sana terdapat manusia-manusia yang mumpuni dalam ilmu agama. Yang tak kalah menariknya, di sana hadir syekh dari Mesir, tentu memahami berbagai fan keilmuan agama. Dan sangat disayangkan ketika Pak Lutfi bin Yahya dalam membaca baiatnya itu ada yang salah. Tadi Pak Lutfi mengatakan atau membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali, kemudian disambung Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Yang akan saya kritisi adalah dalam lafaz Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu menurut ilmu nahwu, itu nahwu dasar, itu tidak pas
ketika la ilaha illallah kemudian disambung Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Karena tiba-tiba Sayyidina dibaca kasroh atau dibaca jer, ini harusnya ada kalimat yang mengejarkan. Nyatanya di situ tidak ada kalimat yang mengejarkan. Seharusnya la ilaha illallah itu bukan Sayyidina Muhammadur Rasulullah, tetapi Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Karena Sayyiduna itu menjadi mubtada. Kalau mubtada itu harus dibaca rofa, dan alamat rofanya tentu memakai dhamma karena di situ isim mufrad. Jadi yang pas Sayyiduna Muhammadur Rasulullah kalau ditarkib ala pesantren yaitu Sayyiduna utawi junjungan kita Muhammadun ya rupane Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusan Gusti Allah. Atau bisa ditarkib dengan tarkiban yang lain, Sayyiduna utawi junjungan kita iku Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusan Allah. Jadi lafadz Sayyiduna itu paten menjadi mubtada. Nah, adapun lafadz Muhammad di situ boleh menjadi badal yang disebut badal mutabek atau badal kul min kul. Jadi badal mutabek atau badal kul min kul itu adalah badal yang statusnya badal dan mubdal minhunya itu tingkatnya sama. Di situ Sayyiduna dan Muhammadun itu tingkatannya sama, sehingga disebut badal mutabek atau badal kul min kul. Atau lafadz Muhammadun di situ di samping menjadi badal itu boleh menjadi khobar sekaligus mubtada. Jadi menjadi khobarnya Sayyiduna kemudian menjadi mubtadanya lafadz Rasulullah. Maka dalam lafadz Sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu Sayyiduna tetap menjadi mubtada. Adapun lafadz Muhammadnya itu boleh ditarkib dua, boleh menjadi badal mutabek atau badal kul min kul, atau menjadi khobar sekaligus mubtada dari lafadz Rasulullah. Sangat disayangkan ketika Pak Lutfi ini mengabaikan kaidah-kaidah ilmu nahwu, ya entah karena kesleo atau karena memang tidak begitu membidangi ilmu nahwu sehingga mengucapkannya salah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Ini nggak pas. Saya katakan nggak pas. Menurut kaidah ilmu nahwu tetap nggak pas. Yang pas adalah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Sangat disayangkan. Itu baiatnya baiat kubro. Di situ tentu dihadiri oleh orang-orang yang alim, oleh tokoh-tokoh besar. Lah ilmu nahwu dasar saja diabaikan. Oke, kita boleh bertorekot, tetapi jangan mengesampingkan ilmu lain, jangan meremehkan ilmu lain. Nyatanya lafadz baiatnya di situ kan salah secara kaidah ilmu nahwu. Lah berarti yang mengikuti torekohnya Pak Lutfi ya berarti baiatnya la ilaha illallah 3 kali kemudian Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu yang mengikuti Pak Lutfi. Padahal yang benar bacaannya ya la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi lafadz Sayyiduna itu dibaca rofa atau dibaca dhamma, tidak dibaca kasroh atau tidak dibaca jer. Nah ketika sampean-sampean semua yang mengikuti baiat kubro di Masjid Istiqlal yang sudah lewat dengan mengikuti baiatnya Pak Lutfi ya berarti baiatnya ya salah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah itu tidak pas ketika dibaca Sayyidina, tetapi harus dibaca Sayyiduna karena menjadi mubtada.